Welcome di video ke-16. Hari ini gue mau ngebahas pertandingan final semalam ya. Final antara Argentina melawan Prancis yang dimenangkan oleh Argentina. So congrats untuk Argentina dan Messi. Piala Dunia ketiga ya. Piala Dunia ketiga untuk Argentina dan Piala Dunia pertama dan mungkin Piala Dunia terakhir untuk Messi. The Last Dance. Jadi eh, Argentina menang 4-2 di babak adu penalti. Empat-empatnya eh, 100% ya, 100% conversion penalti shootout dari Argentina dan Prancis gagal mengkonversi dua penalti. Chouameni dan Coman ya, Kingsley Coman gagal mengkonversi penalti. Hat-trick dari Mbappe, what a player. Untuk gue MVP ya, MVP pertandingan semalam sih murni Mbappe ya. Mbappe yang benar-benar sendirian mengangkat Prancis. Eh, karena kenapa gue bilang kayak gitu, murni Prancis ini nggak berkutik ya. Nggak berkutik itu dalam arti dari segi permainan. Dari menit awal sampai bisa dibilang menit 70 sampai 75 itu Prancis baru bisa pelan-pelan ngelawan Argentina. Yang dimana dari menit pertama ini Argentina benar-benar menguasai pertandingan, menguasai permainan, ball possession di lapangan tengah dan pressing-pressing yang cukup menyulitkan pemain-pemain Prancis yang nggak bisa build up ya. Sampai pemain-pemain kayak Dembele, Antoine Griezmann yang biasanya bermain cukup oke, kemarin benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Mbappe pun juga di babak pertama benar-benar dikunci ya sama pemain-pemain Argentina. Dan ini berkat untuk gue ini berkat taktik dari Scaloni juga gitu, yang dimana uh, mereka mencoba ngepres satu dua pemain ya ketika pemain Prancis ini megang bola, terutama Mbappe atau Dembele gitu. Jadi well done. Ini yang gue maksud kemarin, kenapa gue sedikit lebih mengunggulkan Scaloni dari segi taktik. Karena terbukti ya kemarin di pertandingan final kemarin itu benar-benar Argentina menguasai dari segala lini. Dan Prancis itu baru bisa shoot ya, ada tendangan itu pun juga off target kalau nggak salah di menit 70 dari Mbappe gitu. Jadi benar-benar dari menit 1 sampai 70 itu mereka nggak dapat peluang sama sekali. Walaupun bisa dibilang dari menit awal kan, di video gue kemarin gue bilang ya bahwa kalau bisa dua tim ini mencuri gol di menit-menit awal gitu. Tapi kelihatan banget di menit 1 sampai 20 lah bisa dibilang itu dua-dua masih bermain cukup safe ya. Dalam arti mereka nggak terlalu berani ambil resiko. Dan dari sisi Prancis gue ngeliatnya ini pressingnya bener-bener apa ya? eh Benar-benar setengah-setengah gitu. Setengah-setengah dalam arti mereka mencoba high line defensif tapi nggak ngepres langsung ke nggak man to man ya. Jadi ketika Argentina itu menguasai bola itu pemain-pemain Prancis nggak coba untuk mengganggu atau langsung ngepres one on one gitu pemain-pemainnya Argentina. Jadi Argentina sangat-sangat leluasa menguasai lini tengah dan ini pun kalau untuk gue terlalu banyak space juga gitu yang tinggalin sama pemain-pemain Prancis di lini tengah. Karena pemain-pemain depannya Prancis ini Dembele walaupun sering ini ya sering turun ke belakang untuk membantu pertahanan, tapi Giroud ataupun Mbappe terutama ini yang menjadi kendala nih untuk gue. Terutama di menit pertama. Jadi dengan leluasa Argentina bisa menguasai pertandingan di lini tengah gitu. Dan
Terjadi gol di menit 23 ya kalau nggak salah. Messi penalti. Apakah itu penalti? Jelas ya, untuk gue sih memang tidak terlalu keras pelanggarannya, cuman pelanggarannya itu tetap pelanggaran gitu, apalagi di dalam kotak penalti ya. Dan untuk gue kemarin wasitnya ini cukup on point. Keputusan-keputusan yang dibuat sama wasit ini eh, cukup baik lah gitu. Yang nggak ada kontroversi yang gimana di pertandingan final kemarin, terutama dari sisi wasit ya. Jadi untuk gue ini wasit yang cukup fair, eh, cukup bisa membawa pertandingan final ini ya nggak berat sebelah gitu, nggak berat ke Argentina ataupun Prancis. Jadi ya walaupun ada beberapa keputusan yang contoh kayak penaltinya Prancis yang kedua ya, itu Marcus Thuram atau Kolomuani gue lupa, di last man di depan kotak penalti tapi nggak kartu kuning gitu. Otamendi ya kalau nggak salah yang jatuhin pemain Prancis. Jadi tapi terlepas itu eh, patut diapresiasi gitu untuk wasitnya. Dan terjadi di terjadi gol di menit 23, Dembele ya jatuhin Di Maria kalau nggak salah. Nah, ini salah satu keputusan yang tepat ya dari Scaloni. Scaloni ini kan menurunkan 4-4-2 ya di atas kertas. Cuman gue ngeliatnya lebih ke 4-3-3 nih. Jadi Di Maria di kiri, Julian Alvarez di kanan, strikernya seperti biasa Messi, dan tiga tengahnya ini ada Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul sama McAllister. Di pertandingan sebelumnya melawan Kroasia kan Di Maria ini dicadangin ya. Jadi kali ini mungkin itu juga karena eh, fisik yang cederanya Di Maria yang belum, intinya belum fit lah Di Marianya gitu. Jadi di kali ini dia bermain sampai menit 70-an kalau nggak salah. Tapi cukup memberikan efek yang luar biasa ya untuk Argentina gitu. Yang dimana Argentina ini butuh seorang winger yang cukup stay with, jadi stay di samping, menunggu untuk dapat terobosan bola dari lini tengahnya Argentina, dari Messi ataupun McAllister ataupun Enzo Fernandez gitu, untuk membuka ruang dari defendernya Prancis nih, dan itu cukup berhasil lah bisa dibilang. Dan ketika dia harus one on one dengan defendernya Prancis ya, terutama Konde, ya di situ juga kadang ada Dembele yang bantu. Di Maria ini cukup menyulitkan gitu, dan untuk gue Konde kemarin kantongin ya sama Di Maria. Cukup bermain bagus. Jadi eh dari situ sampai menit 70-75 nih gue ngeliatnya Argentina mulai drop nih, dari segi mungkin stamina lah ya. I don't know apa memang mereka sudah kepedean ya. Kepedeannya dalam arti di menit 70-an menang 2-0, jadi sudah beranggapan nih mereka akan juara gitu. Dan pada akhirnya Prancis bisa membalas dua gol cepat, satu lewat penalti dan gol kedua yang cukup luar biasa dari Mbappe, assist dari Kolomuani atau Marcus Thuram gue lupa. Dan setelah itu masuk ke babak perpanjangan waktu ya. Tapi sebelum itu gue mau nge-highlight juga nih bahwa pemain-pemain yang diganti dari sisi Prancis ya. Kan di menit 40-an itu Giroud dan Dembele nih yang ditarik. Digantikan sama Marcus Thuram dan Kolomuani ya. Jadi Kolomuani ini sama Marcus Thuram lebih punya, apa ya, bisa dibilang lebih punya keinginan untuk mengejar bola, dan mereka dua pemain itu punya speed dan dribbling yang cukup bagus. Jadi ini menurut gue salah satu faktor yang bisa membuat Prancis ini comeback ya, comeback dalam arti langsung cetak dua gol cepat
di babak kedua gitu. Dan pemain-pemain muda ini yang digantikan sama Didier Deschamps ini cukup memberikan efek ya, dalam arti dari segi permainan gitu. Yang kita tahu Griezmann itu ditarik juga di menit 60 apa 70 gue lupa, diganti Kingsley Coman. Lalu ada Kamavinga juga masuk ya, menggantikan si Theo Hernandez. Yang dimana Kamavinga ini bermain cukup bagus ya di pertandingan kali ini. Nggak seperti di pertandingan sebelumnya melawan Tunisia nih. Kamavinga bermain di left back yang untuk gue kurang lah gitu. Masuk ke babak apa namanya, extra time. Babak extra time ternyata Argentina ngegas lagi ya, ngegas, mencoba untuk mencetak gol, bangun dari nol lagi, dan akhirnya mereka berhasil mencetak satu gol, Lionel Messi ya, yang dimana golnya sudah ngelewatin garis gawang lah. Eh, dan dibalas lagi sama Mbappe lewat titik penalti, yang dimana itu memang penalti karena kelihatan tangannya itu aktif ya pas kalau kita lihat di apa namanya, di rekaman ulangnya gitu. Jadi 3-3, eh, masuk ke area penalti, dan dua pemain Perancis yang gagal mengkonversi ya, Chouameni sama Coman kalau nggak salah. Ya, dan Argentina 100% yang tadi gue bilang, 100% conversion, penalti shootout. At least mereka sudah punya pengalaman penalti ya di seperempat final, kalau gue nggak salah. Jadi pas lawan Belanda ya. Jadi dan Perancis ini belum pernah ada pengalaman penalti shootout gitu sebelumnya di Piala Dunia kali ini gitu. Jadi eh, bisa dibilang faktor Emiliano Martinez juga yang bagus, dan ada ini ya, ada big chance dari Kolomuani depan gawang, man to man sama one on one sama Emiliano Martinez yang bisa ditepis ya. Mungkin kalau itu gol 90% Prancis jadi juara gitu. Tapi terlepas itu, untuk gue Argentina memang layak menjadi juara ya dari segi permainan gitu. Dan balik lagi MVP, bagi gue ya Mbappe ya, yang bisa cetak hat trick, benar-benar ngangkat Prancis sendirian. Eh, dan congrats sekali lagi untuk Argentina dan Messi. Eh, untuk gue Messi GOAT ya, the best GOAT lah kalau kita bandingin dengan Ronaldo gitu. Messi sudah mendapatkan segala trofi ya di sepanjang karirnya, termasuk Piala Dunia. Oke, gue akan ngebahas liga-liga setelah ini yang akan datang. Mungkin gue akan ngebahas transfer update juga di IPL dan Serie A dan lain-lainnya. Uh, ya, gue rasa itu dulu. Selesai sudah Piala Dunia selama 30 hari ini. Final yang cukup seru. Final terbaik untuk gue selama gue nonton Piala Dunia. Dan oke, I'll see you in the next video. Thanks.